Radio Prokom 107,9 MHz. Edisi Jumat 11 Desember 2020. Senang sekali nih rasanya saya Desi Novianti akan menemani ruang dengar Anda dalam program acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi dengan tema bisnis di masa pandemi. Nah, tentunya selama 60 menit ke depan saya akan memberikan informasi-informasi menarik buat kalian sekalian. Nah, bunga program muda, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke program muda, di sini saya nggak sendirian nih. Di sini saya sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan informasi-informasi menarik dan akan memberikan ilmu kepada kita. Nah, langsung aja nih kita sapa narasumber kita. Oke, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Oke, bisa diperkenalkan kak, namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Bella Dinda Febianti, biasa saya dipanggil Bella. Oke kak, gimana nih kak kabarnya nih kak? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah ya kak ya. Gimana nih kak kegiatan-kegiatan kakak di masa pandemi ini nih kak? Ya sekarang sih fokus ke jualan online kak. Oh, jualan online ya kak ya. Ada nggak sih kak kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sekarang udah nggak dilakukan lagi di masa pandemi ini kak? Ya banyak ya kegiatannya sih jarang keluar rumah gitu kan kak. Aktivitas di luar rumah juga gara-gara pandemi kayak gini. Susah ya kak ya sekarang yang keadaannya seperti ini. Iya. Nah, oke nih program muda. Tadi kan kita udah nyapa narasumber kita. Nanti kita akan bahas lagi nih dengan tema kita bisnis di masa pandemi. Nah, gimana sih bisnis itu atau bagaimana menjalaninya? Terus ada nggak kendala-kendala dan susah nggak sih menjalaninya di masa pandemi sekarang ini? Nah, pasti penasaran kan program muda? Jadi jangan kemana-mana. Stay di channel Radio Sani di Radio Prokom 107,9 MHz IAIN Pontianak. Ketakutan itu hal yang wajar dirasakan semua manusia. Baik itu pahlawan atau seorang pengecut sekalipun pasti pernah merasakan takut. Bedanya, pahlawan dan para pemenang mengatasi ketakutan itu. Sementara para pengecut memilih lari. Apakah kamu akan lari pula? Mungkin di antara Anda ada yang sedang melakukan perjuangan dalam pendidikan, karir, keluarga, dan lain-lain. Dalam perjuangan itu, ada yang masih memulai, ada yang sudah kehabisan energi di tengah jalan, dan ada juga yang meski jatuh berkali-kali, tetap mencoba berdiri dan berjuang kembali. Bekerja keraslah untuk menjadi baik, dan bekerjalah lebih keras agar menjadi yang terbaik. Oke, kembali lagi bersama saya Desi Novianti. Nah, tentunya masih di ruang dengar Anda di Radio Prokom 107,9 MHz. Nah, kita langsung aja nih, kita sambung lagi pembahasan kita tentang tema bisnis di masa pandemi. Nah, dimana kita tahu bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba dalam ilmu ekonomi. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian lain, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, langsung aja nih kita tanya lagi kepada narasumber kita tentang apa sih itu bisnis. Nah, langsung aja nih, apa sih kak itu bisnis kak menurut kakak nih? Menurut saya pribadi, bisnis itu kegiatan yang berhubungan dengan pembeli sama penjual. Oke, kira-kira nih kak bisnis apa sih yang sedang kakak jalankan nih kak? Bisnis yaitu kebutuhan wanita lah, seperti parfum, masker, kayak gitu kak. Oh, nah kalau mau tahu nih kak, apa sih latar belakang dari bisnis kakak ini kak? Latar belakang bisnis saya ini karena sesuai hobi saya kak. Karena saya tuh paling suka sama parfum, makanya saya mikir harus bisnis parfum aja gitu awalnya. Oh gitu ya kak. Jadi kakak memilih bisnis ini karena hobi ya kak Hobi. ya? Oh gitu.
Terus nih kak ya, apalagi gimana sih perasaan kakak? Apalagi ini kan kalau bisa dikatakan kakak ini tergolong usianya sangat muda banget ya kak ya. Gimana sih kak perasaan kakak melakukan menjalankan bisnis di masa yang sangat muda ini nih kak? Jalani Jaka ya. Jalani, pokoknya harus fokus apa tujuan kita. Gitu ya kak ya. Terus nih kak, apa tuh? Jadi kakak ini memulai bisnis ini sebelum pandemi atau sesudah pandemi ini kak? Pas pandemi kak. Pas pandemi. Ya. Kenapa sih kakak terpikir di pas pandemi ini langsung apa tuh terpikir untuk berbisnis kak? Karena awalnya tuh kan sempat mikir ya kan kak, saya kan belum ada kerjaan gitu, habis lulus kuliah juga, jadi udah sebelum pandemi aja susah nyari kerja, jadi saya mikir oh ya udah bisnis aja, fokusin aja, cari-cari apa yang bisnis yang enak gitu menurut saya. Udah saya nalurikan aja bisnis saya sesuai hobi saya. Oh gitu ya kak ya. Terus kira-kira ada nggak sih kak strategi kakak dalam menjalankan bisnis ini nih kak? Ya strateginya untuk meringanin beban orang tua juga sih kak, biar meringannya aja. Oh gitu ya kak ya. Oke perempuan muda, nanti kita sambung lagi nih pembahasan kita tentang bisnis di masa pandemi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di channel Radio Sani di Radio Propan 107.9 MHz di AIM Pontianak. Kembali mengambil secangkir kopi sebagai ide, bukan dari sisi yang hangat, melainkan dari sisi pahit yang melekat. Karena setiap hal pasti punya dua sisi yang berbeda, hingga beraneka ragam rasa yang akan tercipta. Begitu juga kopi, yang gue rasa setiap pagi selalu berbeda dan kaya rasa. Tapi, kopi pagi ini mengajarkanku bahwa pertemanan selalu indah dan manis, walaupun itu hanya sesaat. Inilah pagi, di mana langit tertutup awan putih, pekat seperti kopi, yang diaduk kemudian mendingin dengan sendirinya. Dari sini aku juga belajar, walau tak ada yang sempurna, hidup ini indah, begini adanya. Sama seperti kopi, banyak yang menyukainya walaupun pahit. Oke, nih kita tanya dulu nih kepada narasumber kita, bagaimana sih agar semangat kita di masa keadaan yang pandemi ini untuk berjualan atau berbisnis ini kak? Gimana itu kak? Ya dengan salah satu kita tuh harus endorse kak, endorse ke selebgram kan, supaya ada tadi jualannya tuh kan ada. Oh gitu ya kak ya. Terus nih kak ya, kira-kira nih kak, bagaimana sih melakukan untuk memperkenalkan produk kita agar orang tertarik untuk membelinya nih kak? Dengan cara kita adain promo kak, pokoknya banyak lah yang macam-macam kita lakukan. Oh, jadi kira-kira nih kak, media-media apa aja sih yang kakak gunakan nih untuk mempromosikan produk-produk kakak? Media yang terutama sih kayak Instagram sama Facebook kak. Dan peluang paling besar itu terutama Facebook kak, banyak kan dari orang luar gitu order ke kita. Oh gitu ya. Kira-kira nih kak, pelanggan kakak nih siapa-siapa aja sih kak? Maksudnya dari usia-usia kalangan apa aja gitu? Iya, kalangan ABG kak. Oh, jadi kebanyakan anak-anak IG ya kak ya? Iya. Oh terus nih kak, kira-kira nih ada nggak sih persaingan? Pasti kan ada nih kak Pasti persaingan ada, Kak. dalam
bisnis ya kak ya. Jadi kira-kira tuh kayak gimana sih kakak menanggapinya kak? Ya masa bodoh lah kak, kayak udah jangan iri karena rezeki kan udah ada yang ngatur. Oh gitu ya kak ya. Terus nih kak ya, apa ya? Pasti kan ada masalah-masalah kritis ya di dalam berbisnis itu. Terus kira-kira apa sih masalah-masalahnya? Terus bagaimana sih cara kakak tuh mengatasi permasalahan itu kak? Ada sih kak, kayak kita kan barang produk nggak ready kan, kita pakai sistem PO. Terus kita pasaran nih kan PO, ada kayak customer beli gitu kan, karena customer tuh ada macam-macam kak, pada nggak mau sabar, pada yang bertingkah hilang kabar, pokoknya dah lah. Terus lama tuh kak nunggu, jadi pas udah barang ready terus kita hubungi dia, hilang kak. Ya itulah kerugiannya kak. Itu kakak panggung ya kak ya? Enggak dituntut gitu kak? Enggak Enggak masalah sih kak, kan bisa dijual lagi. Terus ini kak, coba nih kakak perkenalkan nih produk-produk kakak ini gimana nih kak? Nah ini produk yang udah familiar banget lah kan, kayak parfum Sweet Baby, ini pastinya untuk kalangan remaja. Terus ini wanginya tuh kak soft, tidak tajam, terus pokoknya segar lah pokoknya kak. Dan ini ada masker organik petal nih buat kakak yang mukanya ada yang bermasalah nih, wajib order nih kak. Dan ini ada lipi serum juga kak. Ini untuk melembabkan serta mencerahkan bibir kak. Lagi bibir untuk kaca nih bagus banget. Gitu ya kak. Terus kira-kira aman gak nih kak? Aman kak, sudah BPOM juga. Gitu ya. Kira-kira pernah nggak sih ada kejadian yang pelanggan komplain tentang produk-produk ini? Alhamdulillah sampai saat ini enggak kak. Belum ada ya kayak. Kira-kira nih kak, kalau misalnya dalam penghasilannya dalam per bulan itu bisa berapa kutu gitu kak? Penghasilannya tuh nggak stabil kak, kadang naik kadang turun gitu lah. Apalagi produk ini kan sudah banyak terkenal. Awal jual sih emang kak ini cepat laku banget, ini palingan 5 hari udah habis 100 pieces Gitu ya. Terus apa ya? Kalau misalnya ini kendala-kendalanya apa tuh, pernah nggak sih terpikir untuk ya udah ganti produk aja gitu untuk berbisnis? Pernah sih kak, cuman gimana ya, hobinya parfum ya pasti ngeredin parfum aja. Yang paling kayak gini masker atau lipi serum tuh kayak sampingan aja, kayak nggak terutama gitu kak. Terus kalau misalnya ini untuk peluang bisnis ini memang cukup besar ya kak? Lumayan kak. Motivasi kakak nih atau visi dan misi kakak dalam bisnis ini kayak gimana? Pokoknya jangan pernah ngeluh untuk berbisnis, coba aja dulu. Karena saya dulu awalnya tuh takut rugi kak. Intinya jangan takut rugi, pokoknya harus kan banyak saingan juga. Intinya tuh jangan kayak mikir, oh dia jualan ini, oh dia ini. Jangan, pokoknya jangan pusing, udah tujuan kita jualan aja. Jangan kayak, ih produk kau ini ya. Itu jangan kak. Nah oke nih kak, saya ingin bertanya nih kak, kira-kira nih kak, ada nggak sih pelanggan yang cerewet nih kak? Dan bagaimana sih cara mengatasi pelanggan yang cerewet itu kak? Gimana kak? Ya pasti ada lah kak, tapi kita harus mesti sabar kan. Pokoknya gimana ya, kalau berbisnis ini harus sabar kak, intinya Harus banyak-banyak sabar ya kayak. Tapi kan walaupun sakit hati, tapi kita harus sabar gitu kak. tapi kak, sabar itu ada batasnya loh kak. Iya, Gimana sebenarnya. caranya tuh? Ya udah, saya mikir lagi kalau misal dia order, misalnya dia cerewet atau apa segala macam, kalau misal ujung-ujungnya nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Produknya kan bisa dijual lagi kan. Intinya tuh semua tuh saya karena ini barang bisa dijual kecuali makanan. Gitu ya kak ya. Terus nih kak ya, dalam berbisnis tersebut kan ada hal yang harus diperhatikan kan agar tidak menyebabkan kerugian yang begitu besar. Nah, gimana sih caranya tuh kak? Halnya tuh kak kayak gini loh, kita kita kan awalnya tuh jualan tuh kan pasti udah ada untungnya kan. Terus kayak misal udah sisa-sisa, kan sisa sih kak sebenarnya, kayak udah akhir-akhir misal mau menghabiskan stok, itu kita ngadain promo. Misal kayak promo berapa gitu, nggak apa-apa untungnya dikit, yang penting kan modalnya balik. Oh gitu kak ya. Berarti kalau misalnya barang itu udah nggak terhabis terjual, berarti kakak mengadakan promo. Iya. Biarpun untungnya nggak gede, Gede, yang penting modalnya balik ya kak ya. Oh gitu ya. Berarti sistem
bisnis itu kayak gitu ya kak ya? Itu menurut saya sih, Kak. Oh itu punya Nah, kak. dan itu yang saya jalani sekarang. Terus nih kak, kira-kira sudah berapa lama nih kak kakak berbisnis? Saya berbisnis dari bulan Maret. Bulan Maret. Oke, kira-kira nih kak, apa untuk peluang bisnis di masa pandemi ini? Kira-kira selain dari yang kakak jalankan ini, bisnis ini, kira-kira ada nggak sih peluang bisnis yang lain nih kak untuk di masa pandemi saat ini nih? Saya tuh ngasih peluang untuk yang kayak mau ikut jualan kayak reseller saya gitu, Kak. Nah, karena dia tuh akibat pandemi kayak gini kan, dia berhenti kerja apa? Banyak yang berhenti kerja, jadi tuh saya kasih peluang, misal kayak mau nggak kerja, jadi jualin produk ini aja gitu. Kayak gitu, Kak. Saya kasih peluang ke orang juga. Oh gitu. Oke, Propemuda, jadi nanti kita akan masuk lagi pembahasan kita. Jadi jangan kemana-mana, stay di channel Radio Sani di Radio Program 107.9 MHz IAIN Pontianak. Alam merupakan guru terbaik, karena setiap adegan pertualangan pasti akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga untuk kita. Bumi akan selalu mencukupi kebutuhan semua manusia, namun tidak semua memenuhi keserakan satu manusia. Perjalanan mungkin akan membawamu pada kesepian, kelelahan, dan bahaya. Namun perjalanan juga akan membawamu pula pada kelokan yang hakiki. Jika alam hendak kau musnahkan, lalu dari mana kamu akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal? Jika kamu belum pernah terdampar pada sebuah lamban rimbun, itu tandanya kamu belum pernah melihat bagaimana megahnya bumi yang kau injak. Alam merupakan ibu bagi setiap orang, karena ia mampu menjadi sekolah yang mengajarkan anak-anaknya tentang berbagi kehidupan untuk memberikan semangat baru. Jika alam cukup ganas untuk kau taklukkan, cobalah lawan dengan kerendahan hati, bukan dengan kekerasan. Alam telah hidup sejak jutaan ribu tahun lalu, sehingga ia sudah cukup bijaksana untuk mengajarkan kamu berbagi kehidupan melebihi orang yang kau anggap pintar. Selain pengalaman, pertualangan juga akan mempertemukanmu dengan sebuah keluarga lain. Oke, kembali lagi bersama saya Desi Noviantina, tentunya masih di ruang dengan Anda di Radio Program 107.9 MHz. Nah, oke Propemuda, tadi kita sudah berbincang mengenai bisnis di masa pandemi. Jadi kita akan memasuki closing statement yang ingin disampaikan. Oke nih kak, kira-kira ada nggak sih pesan buat Propemuda yang lagi berbisnis atau pengen memulai bisnis nih kak? Kira-kira ada nggak kak? Intinya tuh jangan takut untuk berbisnis. Jangan takut kayak ujung-ujungnya nanti rugi, nanti tidak laku atau apa segala macam. Pokoknya maju, jangan dengerin omongan orang lah. Nah, oke, sangat jelas ya Sobat Propemuda. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis itu tidak mudah. Kita harus memahami terlebih dahulu nih apa sih, sejak kapan komponen-komponen yang ada di dalam bisnis. Nah, sehingga kita tidak mengalami kerugian atau gulung tikar dari usaha yang kita jalankan. Semangat juga, jangan setengah-setengah, oke? Karena kalau kita pengen berbisnis itu kita harus berani mencoba, terus berani juga memulai. Jangan sampai kita dikendalikan oleh keadaan, tapi kita yang akan mengendalikan keadaan. Oke, baik Propemuda, sebelumnya terima kasih nih buat kakak yang sudah hadir dan menemani saya pada podcast kali ini. Terima kasih juga nih atas ilmu yang disampaikan terkait bisnis saat ini. Semoga lancar terus usahanya ya. Terima kasih juga nih buat kru yang ikut berpartisipasi dalam siaran ini. Semoga ilmu yang kita share bisa bermanfaat untuk semua Sobat Propemuda. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya Desi Novianti pamit undur diri. Jadi jangan, tetap saksikan terus di Radio Sani di Radio Program 107.9 MHz IAIN Pontianak. Bye bye.